Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk subtopik selanjutnya yaitu transistor current and terminal voltage, yaitu arus dan tegangan transistor. Arus dan tegangan transistor atau tegangan terminal, nggak ada masalah. Tegangan baterai atau terminal. Oke, langsung saja ke isinya. Poin yang pertama, we know that in transistor and diode, electric current is carried by both free electron and holes. Kita ketahui bahwasanya pada transistor dan dioda, arus listrik itu dibawa atau dialirkan oleh baik free elektron atau elektron bebas dan hole. Jadi arus listriknya dibawa atau dialirkan oleh free elektron dan holes. Free electron and holes travel in opposite direction. Jadi antara free electron atau elektron bebas dan hole itu bergerak di arah yang berlawanan. Jadi di sini dicontohkan, for example, if free electron flow from left to right, then the holes will flow from right to left. Nah, jadi contohnya ini karena apa itu namanya elektron bebas dan holes itu berlawanan arah, dicontohkan bahwasanya jika elektron bebasnya mengalir dari kiri ke kanan, anggap saja ini ya elektron bebasnya atau free elektron dari kiri ke kanan, nah, maka holes akan mengalir dari kanan ke kiri. Itu contohnya ya. Yang penting mau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, yang penting antara holes dan free elektron pasti berlawanan arah. However, the direction of holes is assumed as same as the direction of current. Jadi arah pergerakan holes itu diasumsikan sama dengan arah arus. Nah, ini when Benjamin Franklin start doing experiment on the electricity, he believed that something is moving through the electrical wires. Jadi pada saat Benjamin Franklin dia melakukan sebuah eksperimen listrik, dia percaya bahwasannya sesuatu itu bergerak pada kabel, pada kawat atau pada kabel. Jadi ada sesuatu yang bergerak di situ. Dia mengasumsikan bahwasanya ada sesuatu yang bergerak pada kabel. Nah, selanjutnya he named this moving thing as charge. Jadi dia menamakan Benjamin Franklin ini menamakan sesuatu yang bergerak itu adalah dinamakan muatan, charge. Jadi muatan ini bergerak. Nah, at that time, pada saat itu, dulu, pada saat dia melakukan eksperimen, people did not know about electron and proton. Jadi ilmuwan lebih tepatnya belum mengetahui tentang elektron dan proton. Jadi pada zaman dahulu orang-orang belum mengetahui tentang elektron dan proton. Jadi dia mengistilahkan charge atau muatan gitu saja. Selanjutnya, Franklin assumed that there was only one type of charge, and this charge will always flow from higher concentration region, excess charge carrier, to the lower concentration region, fewer charge carrier. Jadi Franklin ini mengasumsikan bahwasannya hanya ada satu muatan, satu saja. Dan muatan ini akan selalu mengalir dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi yang dimaksud konsentrasi tinggi, dia mengalir dari konsentrasi tinggi yaitu di mana tempat tersebut atau daerah tersebut memiliki
carrier yang besar, umpamanya holes, dia memiliki jumlah holes yang banyak, ke daerah konsentrasi yang rendah. Seumpamanya itu dianggap holes, berarti dia holesnya jumlahnya sedikit. Jadi dia mengalir dari holes yang konsentrasinya tinggi ke holes konsentrasinya yang rendah. Itu perumpamaan jika holes ya. Kalau free elektron ya dari free elektron yang konsentrasinya tinggi, arus tersebut akan mengalir dari free elektron yang konsentrasinya tinggi ke free elektron yang konsentrasinya rendah. Itu asumsi saja. Nah, he called the higher concentration region is positive and lower concentration region is negative. Jadi Benjamin Franklin ini menamakan konsentrasi yang tinggi adalah positif dan konsentrasi yang rendah adalah negatif. Jadi itu positif itu berarti konsentrasinya tinggi, negatif berarti konsentrasinya rendah. So, according to Franklin, the charge always flow from positive to negative. Jadi menurut Franklin, muatan ini selalu mengalir dari positif ke negatif. We know that electric current means the flow of charge. Kita mengetahui bahwasannya arus listrik adalah aliran muatan. Arus listrik itu kalau dijabarkan, dia adalah aliran muatan, aliran dari muatan. So, the electric current direction is from positive to negatif. Sehingga dari kesimpulannya Benjamin Franklin ini, arus listrik itu mengarah dari positif ke negatif atau mengalir dari daerah daerah yang konsentrasinya tinggi, baik itu hole atau free elektron, ke daerah yang konsentrasinya rendah, baik hole ataupun elektron. Nah, yang dimaksud muatan tadi itu ya. However, after the discovery of electron and proton, jadi bagaimanapun juga setelah penemuan ternyata ada elektron dan proton, scientists realized that the conventional current direction is wrong. Jadi ilmuwan mengetahui bahwasannya arah arus konvensional, maksudnya konvensional ini sesuai dengan penemuannya Franklin tadi, itu salah. Ternyata salah Franklin ini. Arah arusnya dari positif ke negatif itu salah. Nah, the electric current is actually carried by the free electron. Jadi setelah ditemukan elektron dan proton, ternyata arus listrik ini sebenarnya dibawa atau dialirkan oleh free electron, bukan holes. Kalau melihat kesimpulannya Franklin tadi bahwasannya arus listrik ini dibawa atau dialirkan oleh holes karena dia dari positif ke negatif. Nah, ternyata kenyataannya dia arus listrik ini dialirkan atau dibawa oleh free electron which flow from negative to positive, di mana free electron ini mengalir dari negatif ke positif. Jadi kebalikannya. Kalau kita gambarkan, menurut Benjamin Franklin itu seperti konvensional current ini. Jadi dia arusnya mengalir dari positif, ini beban ke transistor terus ke negatif. Nah, kalau sesuai dengan penemuan terakhir, nah, ternyata arus listrik ini dibawa atau dialirkan oleh free elektron. Ini yang sebelah kanan. Jadi bergeraknya dari negatif ke transistor, terus ke beban dan akhirnya berujung ke positifnya baterai di sini. Nah, itu perbedaannya. Thus, the actual current direction is from negative to positive. Dengan demikian, arah arus sebenarnya itu dari negatif ke positif. However, bagaimanapun juga, in honor of Franklin discovery, jadi ini demi menghormati penemuannya Franklin, we still following this conventional current direction. Maka sampai sekarang ya untuk menghormati penemuannya Franklin ini, kita masih menggunakan arah arus konvensional, yaitu dari plus ke minus, sampai sekarang dipakai. Nah ini, from positive to negative. The conventional current
Sebentar. The conventional current direction of NPN and PNP transistor is shown in the figure. Jadi akan dibahas di slide setelah ini ya. Jadi arah arus konvensional dari transistor NPN dan PNP akan ditunjukkan pada slide berikutnya. Nah, ini contoh ya. Ini gambaran, ini penemuannya Franklin, ini yang penemuan terakhir ya. Jadi penemuan yang sekarang. Nah, sebenarnya yang lebih benar itu yang ini. Tetapi sampai sekarang digunakan konvensional current flow ini untuk menghormati penemuannya Franklin. Oke. Kita bahas sekarang conventional current direction in PNP transistor. Nah, untuk penulisan besar kecilnya PNP dan NPN ini sebenarnya menurut saya nggak ada masalah. Jadi sama saja ya, mau ditulis huruf besar semua PNP atau huruf kecil semua bukan jadi masalah menurut saya. Ini conventional current direction in PNP transistor. Jadi kita bahas dulu yang arah arus pada transistor PNP. Arah arus konvensional ya. Oke, consider the PNP transistor as shown in the below figure. Jadi kita mengasumsikan bahwasannya transistor PNP ini ada di gambar bawah ini ya. Ini simbolnya, ini konstruksinya P, N, dan P di sini. The emitter base junction or emitter junction, jadi JE ini emitter junction is forward bias. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide-slide sebelumnya atau pada video sebelumnya, ini forward. Dan and the base collector junction or collector junction is reverse bias. Jadi JC-nya ini reverse. JE-nya forward, JC-nya reverse. Oke, selanjutnya the emitter current IA, the emitter current direction which is represented by an arrow show the emitter current is flowing into the transistor. Arus emitor, kita lihat di sini, arus emitor yang ditunjukkan oleh anak panah ini, nah, arusnya masuk ke transistor, masuk ke kaki E. Jadi kita lihat VBE di sini ada VBE dan arusnya keluar dari terminal positif IE menjadi IE dan masuk ke kaki emitor atau masuk ke transistor. On the other hand, the base current IB and collector current IC are flowing outward the transistor. Nah, tetapi di sisi lain IB arus basis dan IC arus kolektor itu mengalir keluar dari transistor. Begitu juga gambar yang bawah ya sama arah arusnya. IE-nya masuk, IB dan IC-nya keluar sama. Oke, kita lanjutkan untuk yang masih arah arus transistor NPN. Consider the NPN transistor as shown in the figure. The emitter base junction is forward bias and the base collector junction is reverse bias. Nah, sudah dijelaskan tadi ya. The emitter current IA direction which is represented by an arrow show the emitter current is flowing outward the transistor. Sebentar. Tadi untuk yang PNP ya, mohon maaf. Tadi untuk yang PNP, sekarang untuk yang NPN. Nah, kata-katanya hampir sama. Oke. Kita asumsikan bahwasannya transistor NPN itu ditunjukkan pada gambar bawah ini. The emitter base junction, dalam hal ini emitter base berarti JE ya, JE itu dia forward. Nah, dia forward, di sini forward. Sedangkan untuk yang basis kolektor dia reverse, di sini reverse. Arus emitor IE direction which is represented by an arrow show that the emitter current is flowing outward the transistor. Jadi kita lihat di situ bahwasannya IE-nya ini dia anak panah IE ini dia keluar dari transistor. Aliran arusnya keluar dari transistor IE-nya. On the other hand, sementara itu basis current, jadi arus basis dan arus kolektor itu mengalir masuk
ke transistor. Jadi IE-nya keluar, IB dan IC-nya masuk kalau NPN. Ya, kalau NPN, IB dan IC masuk. Kalau PNP, pada slide sebelumnya, kalau PNP itu IE-nya masuk, IB dan IC-nya keluar, kebalikannya ya. Kalau boleh ditulis di sini, kalau ini NPN, arus IE saya tulis keluar. Nah, sedangkan arus IB dan IC masuk. Ini NPN. Terus umpamanya yang PNP saya tulis di atas saja ya. PNP pada slide sebelumnya, PNP IE-nya dia masuk. Sedangkan IB dan IC dia keluar. Nah, kebalikannya antara arah arusnya transistor PNP dan NPN ini berkebalikan. Oke. Akan kita lanjutkan transistor current komponen. Jadi komponen-komponen arus pada transistor. Ini lebih detail lagi ya. Kalau yang sebelumnya itu cuma arah arusnya saja, IE, IC gitu saja. Nah, ini lebih detail lagi, kita zoom, kita lihat dari dalamnya transistor. Kalau yang sebelumnya kita lihat arah arusnya dari luarnya transistor. Kalau sekarang kita lihat di dalamnya transistor itu ada komponen arus apa saja. Langsung saja, ini kita asumsikan transistornya PNP ya. Transistornya PNP. Oke. The various current component in the PNP transistor which flow across the forward bias emitter junction. Jadi ini kita lihat di JE dulu ya di sini. The various current component, jadi ada beberapa macam arus, komponen arus, ada beberapa macam komponen arus in the PNP transistor pada transistor PNP which flow across the forward bias emitter junction. Jadi yang mengalir pada JE atau junction emitter. Notabene dia junctionnya itu di forward bias. Jadi di-on-kan, junctionnya on atau forward bias. Kalau dioda dulu diistilahkan on. And reverse bias collector junction. Jadi untuk kolektor junctionnya atau JC-nya dia reverse. Perlu diingat, berarti ini untuk JE-nya dia forward, JC-nya dia reverse. Ini forward, ini dia reverse. Bisa dilihat pada gambar di samping ya. The emitter current IE consists of whole current. Jadi arus emitor IE ini terdiri dari arus whole. Di mana whole ini adalah majority carrier crossing from emitter into the base. Jadi arus emitor ini terdiri dari arusnya whole. Ya, karena emitornya P kan ya, semikonduktor tipe P kan ya. Dia P-type. Dia tipe P. Di mana arusnya ini terdiri dari arus whole. Dalam kurung di sini majority carrier, whole-nya ini jumlahnya besar. Carrier yang besar yang melewati dari emitor masuk kepada base atau basis. An electron current. Nah, di samping IP dia ada IPE di sini. Di samping ada IPE, dia juga ada INE, yaitu arusnya elektron. Kalau tadi arusnya whole IPE, sekarang INE adalah arusnya elektron. Nah, di mana majority carrier electron crossing from base into emitter. Di mana INE ini adalah arus, di mana INE ini adalah carrier mayoritas atau jumlahnya yang besar yang melewati dari basis ke emitter. Di elektronnya melewati dari
basis ke emitor, dari basis ke emitor disimbolkan dengan INE. Nah, ini INE arus elektron. Kalau IPE itu arus hole. Kita asumsikan hole itu positif dan elektron itu negatif. Berarti IPE berarti I positif emitor. INE I negatif emitor. Jadi di situ ya. Ada IPE di sini, elektron current arus elektron, dan ada hole current arus hole. Nah, simbolnya IPE dan INE. Jadi ada dua arus di dalam emitor sendiri, ada IPE dan INE. Kita lanjutkan. Therefore, the total emitter current IE is the sum of hole current IPE dan electron current. Jadi total semua arus yang ada di emitor IE itu sama dengan IPE arus hole dan INE arus elektron. Arus elektron ini perlu diingat dia dari basis ke emitor. Kalau hole dia dari emitor ke basis. Jadi seperti itu. Ini oke. Kita lanjutkan. Nah, ini the ratio of hole to electron current. Jadi perbandingan jumlah hole terhadap perbandingan jumlah arus hole current di sini ya. Perbandingan jumlah arus hole yaitu IPE di sini ya sudah ada IPE dibandingkan dengan arus elektron INE. Nah, crossing the emitter junction is proportional to the ratio of conductivity of the P material to that of N material. Jadi perbandingan jumlah arus hole dan arus elektron yang melewati junction emitor ini, JE ini, jadi melewati JE ini, itu berbanding lurus terhadap konduktivitas dari material P yang ada di emitor, dan material N yang ada di basis. Jadi seperti itu. Jadi jumlahnya arus yang mengalir atau yang melewati, lebih tepatnya yang melewati junction emitor ini atau sambungan emitor ini antara IPE dan INE itu berbanding lurus terhadap rasio atau perbandingan antara konduktivitas material tipe P yang notabene ada di emitor dan konduktivitas material tipe N yang ada di basis. We know that the conductivity is directly proportional to the doping level. Jadi kita sudah tahu bahwasanya konduktivitas suatu material itu berbanding lurus terhadap level atau tingkat doping atau besar kecilnya doping. If doping level is more, conductivity is more. Jadi jika level dopingnya atau tingkat dopingnya tinggi, maka konduktivitasnya juga tinggi. Sama halnya, if doping level is less, conductivity is less. Jadi jika dopingnya atau tingkat dopingnya itu sedikit, maka konduktivitasnya rendah. In commercial transistor, pada transistor komersial, the doping of the emitter is made much larger than the doping of the base. Jadi doping pada transistor yang dijual pada umumnya, level doping pada emitor itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan doping pada basis. Sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Hence, in a PNP transistor, the emitter current consists almost entirely of hole. Jadi IE, kalau kita punya IE di sini itu hampir semuanya adalah IPE. Jadi dia hampir semuanya arus
emitor pada transistor PNP itu sama dengan atau ekivalen dengan IPE. The holes crossing the emitter junction JE and reaching the collector junction. Jadi holes yang melewati junction emitter ini dan mencapai junction kolektor, jadi melewati basis ya, karena basisnya kan tipis sekali ya. Jadi IPE atau holes current atau arus hole yang melewati JE ini dan dia melewati JC juga, maka constitute hole current IPC in collector. Maka arus yang melewati arus hole yang dari emitor yang melewati JE dan melewati JC dan masuk pada daerah kolektor, maka dia sama dengan arus hole-nya kolektor, hole current pada kolektor. Jadi sudah miliknya kolektor kalau sudah lewat JC atau sudah masuk pada daerah kolektor. Jadi kalau dilihat seperti ini, maka dari pernyataan ini dan kita hubungkan dengan persamaan ini, maka kalau konduktivitasnya semakin tinggi, maka arusnya semakin tinggi. Nah, maka arusnya dia semakin tinggi. Nah, tentu saja dopingnya tinggi nih ya, dopingnya tinggi. Pada saat dopingnya rendah, maka conductivity-nya juga rendah. Dan ini conductivity-nya rendah, arusnya juga rendah. Jadi kalau kita lihat antara pernyataan yang di poin pertama dan kedua persamaan ini. Jadi karena emitor itu didoping dengan tingkatan doping yang tinggi, maka konduktivitasnya tinggi dan arusnya juga tinggi. Kalau di basis dia memiliki doping yang rendah, maka konduktivitasnya rendah dan arusnya rendah. Sehingga di sini tadi INE, arus elektron yang berasal dari basis tadi, itu nilainya sangat kecil. Ini nilainya sangat kecil sehingga tidak dianggap kalau melihat pernyataan pada poin yang kedua. Kita lanjutkan. Not all the holes crossing the emitter junction JE reach the collector junction. Jadi tidak semua holes IPE ini yang melewati junction emitter akan mencapai junction kolektor ini. Jadi semua yang arus hole ini yang melewati JE ini tidak semuanya bisa mencapai sini. Karena apa? Karena some of them combine with the electron in the n-type base. Jadi sebagian dari hole itu akan menyatu, akan bergabung atau menyatu dengan elektron yang ada di basis. We know that base is very thin and lightly doped. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya basis itu sangat tipis dan dopingnya rendah. So only a small number of holes combine with the electron in the n-type base. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya basis itu dia sangat tipis dan dopingnya rendah. Sehingga hanya sedikit saja hole yang akan menyatu dengan elektron yang ada di basis. Constituting the base current, maka arus basisnya bisa kita rumuskan yaitu dengan persamaan ini. Nah, atau bisa kita tulis ulang IB sama dengan IPE plus minus IPC. Jadi ini arus basis. The remaining large number of holes cross the base region and enter into the collector region, constituting the hole current.
in collector region. Jadi sejumlah hole yang sangat banyak yang melewati daerah basis dan masuk pada daerah kolektor, jadi dia bermigrasi lah. Gampangannya hole-nya ini bermigrasi dari emitor lewat JE, melewati basis dan melewati JC, akhirnya masuk pada kolektor. Dia merupakan arus IPC di sini. Bukan IPE lagi tapi jadi IPC, arus positif atau arus hole-nya kolektor. Kalau sudah masuk kolektor ya miliknya kolektor, gampangannya gitu. Walaupun hole-nya itu berasal dari emitor. Consider for the moment an open circuit emitter while the collector junction remain reverse bias. Nah, jadi kita coba mengasumsikan untuk sementara saja an open circuit emitter while the collector junction remain reverse bias. Jadi kita asumsikan bahwasanya VEE ini nggak ada. Jadi ini open circuit, terbuka. Nah ini nggak ada. Sementara collector junction remain reverse bias. Sementara untuk JC-nya dia tetap reverse. Nah, kalau reverse berarti VCC-nya ini masih ada, masih dipakai. When emitter is open circuit, jadi pada saat VEE itu open atau dianggap tidak ada, the emitter current is zero, IE sama dengan 0. Jadi arus emitor IE-nya itu sama dengan 0, ya kan nggak ada gayanya yang mendorong, itu nggak ada. Jadi seperti itu. And therefore whole current in collector is also zero. IPC-nya juga 0. Jadi nggak ada hole yang bergerak, nggak ada hole yang bermigrasi, maka IE-nya 0. Kalau nggak ada, kalau IE-nya 0, maka IPC-nya juga 0. Ya, karena nggak ada hole yang berpindah dari emitor ke kolektor. Selanjutnya, in such condition, jadi dalam kondisi ini, the collector base junction JC-nya as a reverse bias diode, dia seperti, sebentar, mana kursornya? Nah, ini JC-nya dia seperti reverse-nya dioda. Jadi seperti itu. Kita anggap seperti reverse-nya dioda. And the collector current IC is equal to the reverse saturation current or reverse saturation collector current. Jadi IC-nya kan karena ada reverse, walaupun ada reverse, dulu kan mesti ada arus kecil yang namanya arus bocor itu tadi ya. Jadi mungkin ordernya pico ampere ya, atau mungkin nano ampere, sekian nano ampere atau bahkan pico ampere. Kecil sekali ICO-nya, di sini dinamakan ICO. Jadi reverse current, reverse saturation current. Nah itu pada saat VEE-nya ini kita hilangkan tadi ya, kita hilangkan dan VCC-nya tetap, maka di emitor tidak ada arus. Nah, di kolektor ada arus yang dinamakan reverse saturation current atau arus saturasi reverse. Arus saturasi reverse. Nah, sekarang kita kembalikan. Now let us return to the situation where the emitter is forward bias. Jadi ini kita kembalikan lagi. Nah, kita pakai lagi VEE-nya, kita pasang lagi. Di mana JE-nya ini forward. JE-nya forward. When emitter junction JE is forward bias and collector junction JC is reverse bias, the total collector current IC will be the sum of whole current in collector and reverse saturation collector current. Nah, jadi kalau kita kembalikan VEE-nya ini, tadi kan kita ambil sementara, sekarang kita kembalikan VEE-nya. Jadi VEE kembali lagi kondisinya seperti semula ya. Berarti IPC-nya, nah, kita ini tujuannya mencari IC ya. IPC-nya muncul lagi, IPC. Nah, ini kita cari arus kolektornya. Nah, dan juga karena adanya reverse di sini disebabkan oleh VCC, di JC ini reverse, nah, yang disebabkan oleh VCC ini, maka ada arus yang namanya ICO. Nah, arus saturasi
reverse. Arus kolektor reverse. Jadi seperti itu. Ini total IC-nya. Sama seperti yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan. Sebentar kita lihat dulu. Ini ada 2 lembar, waktunya. Oke. Oke, langsung kita bahas tentang transistor terminal voltage. Kita sudah membahas arus, sekarang kita membahas tegangan terminal dari transistor. Langsung saja kita lanjutkan. Supply voltage polarities for NPN transistor ini untuk transistor NPN ya. NPN dulu. The NPN transistor is formed by sandwiching the single P-type semiconductor layer between the two N-type semiconductor layer. Ini sudah kita bahas. The supply voltage polarities for NPN transistor is shown in the figure. Jadi polaritas tegangan supply dari transistor NPN ini bisa dilihat di sini ya. Di sini ada VBE, di sini ada VBE, tegangan basis emitor, dan VCB, tegangan kolektor basis. Nah, ini tegangan pengurutan namanya berdasarkan ini, terminal positifnya dulu. Jadi terminal positif ini nyambung dengan kaki apa, itu akan disebut dengan yang pertama, disebut di awal, yaitu VCB. Berarti kolektornya terhubung positif dan basisnya terhubung negatif pada terminal ini. Nah, untuk VBE berarti VBE berarti basisnya terhubung dengan positif dan emitornya terhubung dengan negatif. Itu penulisan ya, penulisan saja ya. Nah, saya rasa nanti akan digunakan seterusnya. The supply voltage between the base and the emitter is denoted by VBE. Jadi tegangan supply pada basis dan emitor disimbolkan dengan VBE. The base is biased positive with respect to the emitter. Jadi tegangan, basis, kaki basis itu diberikan tegangan lebih positif dibandingkan tegangan emitor. Jadi basisnya lebih positif daripada emitor. Itu maksudnya. The base is biased positive with respect to the emitter. Jadi basisnya diberi tegangan lebih positif daripada tegangan emitor. And the arrowhead point from the positive base to the negative emitter. Jadi ini anak panahnya itu berasal dari basis menuju ke emitor. Berasal dari ini, apa itu namanya, positifnya baterai yang terhubung dengan basis menuju ke negatifnya baterai yang terhubung dengan emitor. The arrowhead direction represent the direction of current flow. Jadi arah anak panah ini menunjukkan arah arusnya. The supply voltage between the collector and base is denoted by VCB. Tegangan supply antara kolektor dan basis itu ditulis atau dinotasikan dengan VCB. The collector is biased to a higher positive level than the base. Jadi untuk kaki kolektornya itu diberi tegangan lebih besar atau lebih positif dibandingkan kaki basis. To keep collector base junction reverse bias. Jadi untuk menjaga agar junction JC ini, junction antara basis kolektor itu tetap reverse. Jadi ini reverse, ini forward. Jadi junctionnya JC itu tetap reverse, untuk yang JE itu forward. Makanya yang kaki kolektor diberi tegangan lebih positif dibandingkan dengan basis. Nah, itu untuk suplai tegangan pada transistor NPN. Selanjutnya untuk suplai tegangan pada transistor PNP,
Nah, ini the PNP transistor is formed by sandwiching the single N-type semiconductor layer between the two P-type semiconductor layer. Ini sudah dijelaskan. The supply voltage between the base and the emitter is denoted by VBE. Jadi untuk transistor PNP ini, transistor PNP ini tegangan supply antara basis dan emitter itu disimbolkan dengan VBE. Di VBE di sini. VBE. Oke. The base is biased negative with respect to the emitter and arrowhead point from the positive emitter to the negative base. Jadi basis ini diberi tegangan lebih negatif, ini ya, lebih negatif. Basis terhubung dengan basis, jadi basisnya diberi tegangan lebih negatif dibandingkan dengan tegangan yang ada di emitor. Dan anak panah ini berasal dari kaki positifnya yang terhubung dengan emitor menuju kaki negatif dari supply yang terhubung dengan basis. The arrowhead direction represent the direction of current flow. Jadi sama seperti tadi ya, ini apa itu arah anak panah menunjukkan arah arus. The supply voltage between the collector and the base is denoted by VCB. Jadi tegangan supply yang menyaplai kolektor dan basis ini disimbolkan dengan VCB. Nah, dengan kolektor ini ya, the collector is biased to a higher negative level than the base to keep collector base junction reverse bias. Jadi dengan memberikan kolektor ini tegangannya lebih negatif dibandingkan tegangan basis. Agar apa? Agar di sini tetap reverse. Jadi di sini reverse, dengan kondisi ini kan reverse ya. Nah, untuk yang kolektor ini kan semikonduktor tipe P notabene. Nah, dia dikasih negatif dan yang basis semikonduktor tipe N dikasih positif, maka di JC ini reverse. Untuk yang di JE ini, yang emitter yang notabene semikonduktor tipe P dan yang basis semikonduktor tipe N, nah, dikasih negatif, maka di sini akan terjadi forward. Jadi seperti itu pemberian tegangan pada transistor PNP. Oke. Selanjutnya akan kita bahas tipe-tipe konfigurasi atau susunan dari transistor pada video selanjutnya. Terima kasih.